Sementara itu kawasan Monas terendam banjir akibat hujan yang mengguyur seharian di Jakarta dan Bogor. Ya, banjir juga merendam jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Banjir setinggi 50 cm merendam kawasan di sekitar Monas hingga Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Banjir ini usai hujan deras mengguyur ibu kota sepanjang hari hingga jelang malam. Buruknya saluran drainase membuat air tak tertampung dengan baik hingga melimpah ke permukaan dan menggenangi jalan. Meski masih dapat dilalui kendaraan roda 4, banjir sempat membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Banjir juga sempat menggenangi ruas Jalan Lapangan Banteng, Budi Kemuliaan, Abdul Muiz, hingga Jalan Harmoni. Di sekitar lokasi pengendara pun harus memperlambat laju kendaraan yang membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara itu, banjir juga merendam jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Akibatnya, antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 tak bisa dihindari. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan terendam banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan, kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Preman kampung pelaku pemalakan penjaga konter ponsel di Tangerang Selatan, Banten diringkus petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Aksi pelaku yang viral di media sosial merupakan yang kedua kalinya di lokasi yang sama dan kerap meresahkan warga. Rekaman kamera pengawas menunjukkan aksi pelaku berinisial DH memeras penjaga konter telepon genggam di kawasan Pasar Jombang, Ciputat Timur, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Pria berusia 28 tahun ini marah setelah permintaan uang jatah Rp100.000 per bulan sebagai uang jasa keamanan ditolak korban. Tugas Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang Selatan dan Polsek Ciputat Timur akhirnya meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Desa Batok, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Pelaku diketahui telah 2 kali beraksi di lokasi yang sama dan kerap meresahkan pedagang di Pasar Jombang. Bersamaan penangkapan HD, polisi juga meringkus pelaku pencurian dan pemberatan di wilayah Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, 5 rumah warga di Kampung Nelayan Eretan Indramayu, Jawa Barat rusak akibat diterjang ombak besar. Ya, ombak besar juga mengakibatkan banjir rob yang merendam ratusan rumah warga. Sebanyak 5 rumah warga di tepi pantai Kampung Nelayan, Desa Eretan, Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu mengalami kerusakan dihantam ombak besar. Bahkan tak sedikit perabotan dan pintu-pintu rumah warga rusak. Banjir air laut melimpah dengan deras dan mengalir ke permukiman rumah warga setelah tanggul di pinggir pantai jebol. Meski demikian, warga hanya bisa pasrah dengan banjir rob yang kerap terjadi di desa mereka. Banjirop dengan ketinggian air hingga 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi ke tempat aman. Mulai jam 6 sampai gini sore belum surut air tuh. Dari jam 6 pagi tadi? Ya, dari mulai jam 6 air pasang, gelombang besar tuh. Ini gara-gara jebol tanggul itu gimana, Pak? Ya itu sih tanggulnya jebol parah, jadi kan banjir semuanya gitu. Hingga kini, banjir rob belum menunjukkan tanda-tanda surut. Sementara BMKG memprediksi air laut pasang terjadi pada tanggal 2 Januari hingga 9 Februari mendatang. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi banjir rob yang selalu merendam lokasi ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Akibat diguyur hujan deras sejak Selasa malam, akses jalan dan ratusan rumah warga di perumahan Villa Kencana, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 30 hingga 60 cm. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
Warga perumahan Villa Kencana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpaksa harus mengamankan barang berharga dan anggota keluarga karena rumah mereka terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 60 cm. Hujan deras sejak Selasa malam menyebabkan air sungai meluap hingga merendam rumah warga di 6 RT dan 2 RW. Banjir juga mengendangi akses jalan hingga perjalanan warga terganggu. Banjir menyebabkan 2.400 jiwa terdampak. Sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan terhindar dari banjir. Semalam ya, aja baru nyampe gerbang uang sih saya nggak masuk sih, cuman kan ya waspada aja. Kalau juga kalau airnya sih enggak sih aman semuanya juga, cuman kan kalau punya stok makanan sih enak ya. Cuman saya stok makanan nggak ada sama sekali. Kalau di rumah sendiri ketinggian udah sampai mana? Gerbang kayak gitu tuh. Bertambah karena ada 2 sumber dari curah hujan yang tinggi sama limpasan air Kali Cikarang. Kalau jumlah kakak yang terdampak sendiri kira-kira ada berapa? Per blok diperkirakan sekitar 200 kakak. Posko banjir disiagakan oleh petugas desa mengingat ketinggian air yang terus bertambah. Warga meminta bantuan perahu karet guna mengevakuasi warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Sementara itu kawasan Monas terendam banjir akibat hujan yang mengguyur seharian di Jakarta dan Bogor. Ya, banjir juga merendam Jalan Perimeter Utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Banjir setinggi 50 cm merendam kawasan di sekitar Monas hingga Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Banjir ini usai hujan deras mengguyur ibu kota sepanjang hari hingga jelang malam. Buruknya saluran drainase membuat air tak tertampung dengan baik hingga melimpah ke permukaan dan menggenangi jalan. Meski masih dapat dilalui kendaraan roda 4, banjir sempat membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Banjir juga sempat menggenangi ruas Jalan Lapangan Banteng, Budi Kemuliaan, Abdul Muiz hingga Jalan Harmoni. Di sekitar lokasi pengendara pun harus memperlambat laju kendaraan yang membuat arus lalu lintas tersendat. Sementara itu, banjir juga merendam Jalan Perimeter Utara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibatnya, antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 tak bisa dihindari. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan terendam banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan, kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemukiman warga di Jalan Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara sejak malam terendam banjir hingga 1 meter lebih. Petugas SAR pun melakukan evakuasi warga untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Petugas gabungan TNI Polri mengevakuasi warga lansia yang terjebak banjir di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Air yang mengguyur sejak Selasa malam mengakibatkan pemukiman warga ini terendam setinggi 1 meter lebih di bagian terendah. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat sanak saudaranya karena rumah mereka terendam air dan sulit beraktivitas. Dari kemarin habis maghrib tuh, Bang. Habis maghrib? Iya. Hujan gede? Hujannya gede. Pas yang hujan gede itu, Pak? Iya, pasca hujan gede itu, Bang. Sampai jam 8 itu udah. Ya, habis Isya itu semata kaki. Setengah jam kemudian udah sebetis. Hingga Rabu sore ketinggian air masih bertahan di 70 hingga 80 cm. Petugas masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi ketinggian air susulan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur lebih dari 3 jam mengakibatkan banjir bandang terjang Desa Abola, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Banjir juga terjadi di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dan membuat motor mogok. Banjir bandang menerjang wilayah Dusun Saurang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Arus deras dari sungai yang meluap hingga ke permukiman warga dan merusak pusat pelayanan kesehatan desa. Banjir bandang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama 3 jam lebih. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka.
Sejumlah ruas jalan ikut diterjang banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Hingga kini, petugas BPBD masih mendata titik yang terdampak banjir bandang. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi serta drainase yang buruk membuat air sulit surut. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir alami mati mesin. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya untuk melewati banjir. Banjir setinggi hampir 80 cm ini juga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang mengenangi sebagian wilayah Jakarta hingga Rabu malam mulai surut. Seperti di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketinggian air masih mencapai 30 cm. Namun sejumlah kendaraan mulai bisa melintas. Berikut laporan Henry Aprila serta juru kamera Andri Setiawan dan Muhammad Koirudin dari Kelapa Gading. Pemirsa, air yang menggenangi di sekitaran wilayah Jakarta ini sudah terjadi sejak pukul dini hari di tanggal 29 Januari 2025. Informasi yang kami terima, hujan yang mengguyur di sekitaran Jakarta terjadi sejak malam hari di tanggal 28 Januari 2025, sehingga ini yang mengakibatkan beberapa titik lokasi yang ada di Jakarta tergenang oleh air. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kelapa Gading, Jakarta Utara juga ikut tergenang banjir. Kalau informasi yang kami terima, air yang menggenang sejak dini hari sampai dengan pukul 9 pagi ini menggenang mencapai 80 cm. Kemudian juga di siang hari di pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hari ini air sudah cukup membaik mencapai 50 cm. Kemudian kalau untuk di sore hari sampai dengan malam hari ini sudah cukup membaik. Ini air sudah mencapai 20 sampai dengan 10 cm. Kalau kami pantau, kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 juga sudah bisa melintas. Kalau tadi pagi tidak bisa melintas karena mengingat genangan air yang cukup dalam. Kemudian juga kalau untuk arus lalu lintas di sekitaran Kelapa Gading, Jakarta Utara juga sudah cukup normal dibandingkan sejak tadi pagi. Informasi yang kami terima dari kepolisian sekitar Kelapa Gading yang menyampaikan bahwa memang pos-pos evakuasi sudah dikerahkan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan, namun untuk warga sekitar memilih untuk berada di kediaman masing-masing. Kalau kami pantau juga Dishub juga telah membantu beberapa kendaraan yang sempat mengalami mati mesin atau mogok, sehingga para kendaraan yang mengalami mogok sendiri ini sudah dikerahkan di beberapa daratan-daratan tinggi. Tentu harapan masyarakat untuk banjir yang terjadi di sekitar Jakarta, terutama di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dapat membaik karena mengingat banjir ini sendiri selalu turun setiap tahunnya. Dari Jakarta, Henry Aprila dengan juru kamera Andri Setiawan dan juga Muhammad Koirudin melaporkan. Pemirsa, pemukiman warga di Jalan Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara sejak malam terendam banjir hingga 1 meter lebih. Petugas SAR pun melakukan evakuasi warga untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Petugas gabungan TNI Polri mengevakuasi warga lansia yang terjebak banjir di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Air yang mengguyur sejak Selasa malam mengakibatkan pemukiman warga ini terendam setinggi 1 meter lebih di bagian terendah. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat sanak saudaranya karena rumah mereka terendam air dan sulit beraktivitas. Dari kemarin habis maghrib tuh, Bang. Habis maghrib? Iya. Hujan gede? Hujannya gede. Pas yang hujan gede itu, Pak? Iya, pasca hujan gede itu, Bang. Sampai jam 8 itu udah. Ya, habis isa itu semata kaki. Setengah jam kemudian udah sebetis. Hingga Rabu sore ketinggian air masih bertahan di 70 hingga 80 cm. Petugas masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi ketinggian air susulan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur lebih dari 3 jam mengakibatkan banjir bandang terjang Desa Abola, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Banjir juga terjadi di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dan membuat motor mogok. Banjir bandang menerjang wilayah Dusun Saurang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Arus deras dari sungai yang meluap hingga ke permukiman warga dan merusak pusat pelayanan kesehatan desa. Banjir bandang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama 3 jam lebih. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka.
Sejumlah ruas jalan ikut diterjang banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Hingga kini, petugas BPBD masih mendata titik yang terdampak banjir bandang. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi serta drainase yang buruk membuat air sulit surut. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir alami mati mesin. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya untuk melewati banjir. Banjir setinggi hampir 80 cm ini juga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga nyaris diamuk warga usai mencuri sepeda motor di Pandeglang, Banten. Modusnya pelaku berpura-pura membeli sepeda motor secara COD atau pembayaran di tempat. Puluhan warga Kelurahan Kadu Merak, Pandeglang, Banten mengamankan seorang pria yang diduga pencuri sepeda motor. Pria berusia 25 tahun ini beraksi bersama istri dan anaknya berpura-pura mencoba sepeda motor yang ditawarkan korban. Sebelumnya, keduanya sepakat transaksi secara COD atau bayar di tempat. Namun setelah beberapa menit, pelaku tak kunjung kembali dan ia pun langsung mengejar hingga akhirnya pelaku ditangkap warga. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi bersama anak dan istrinya. Pas COD di mana sih lokasinya? Di rumah. Di rumah. Iya. Kemudian udah itu? Langsung dicoba aja sama dia, udah dicoba tapi nggak balik-balik lagi. Harusnya kan kalau nyoba motor itu kan balik lagi. Nggak jauh ya? Perlu jauh. Ngerasa curiga ya? Curiga langsung dikejar aja ke sini. Kejar ke sini. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di Polsek Cadasari. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan istri pelaku. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi penipuan dengan modus kencan daring di Tanah Abang, Jakarta Pusat digerebek polisi. Para pelaku telah menjerat para korbannya yang kebanyakan wanita berprofesi sebagai dokter hingga pengacara. Polisi gerebek apartemen yang dijadikan tempat praktik scammer atau penipuan online di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain 20 pelaku, polisi juga mendapati puluhan unit laptop, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip bekas narkoba serta alat hisap sabu. Modus kelompok scammer jaringan internasional ini menipu melalui aplikasi kencan daring. Selama beroperasi sejak 2 bulan lalu, 2 orang selaku kepala dibayar 7 juta dan 17 operator dibayar 5 juta oleh pelaku utama AJY. Otak dari pelakunya ini yang berinisial AJ masih kami dalami, kami melakukan penyidikan karena diduga berasal dari warga negara asing. Kalau omset per bulannya atau per harinya? Omset per bulan masih kami dalami karena tidak menggunakan transaksi konvensional, tapi menggunakan transaksi berupa mata uang kripto atau uang digital. Sementara itu hasil tes urin para pelaku, 8 diantaranya positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Polisi juga masih memburu pelaku utama AJ yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda ruko berlantai 3 di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diduga sumber api muncul dari korsleting listrik. Ya Allah. Kobaran api melahap sebuah bangunan ruko berlantai 3 yang dijadikan sebagai tempat usaha furniture di Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, Rabu dini hari. Petugas damkar mengerahkan 17 unit mobil pemadam serta puluhan personil untuk melokalisir api. Pada saat kebakaran, 3 orang karyawan sempat terjebak di dalam ruko. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri meski 2 diantaranya terluka. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini, namun diduga sumber api muncul dari korsleting listrik. Ini terdiri dari 2 bangunan, tapi di satu, dan korsleting samping. Luas satu seperti ini, ya, satu blok, ke depan 1 lokal, ke belakang 2 lokal. Untuk penyebabnya bagaimana, Pak? Kalau penyebab belum kita ketahui, Pak, karena kita data sudah besar dan kita langsung misalkan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah petugas pemadam berjibaku selama 1 jam lebih, api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Akibat tak tahu jalan, sebuah minibus terjebur ke kali di Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya sopir mencoba menghindari banjir, namun naas kendaraannya malah tercebur. Minibus ini tercebur aliran kali sedalam 3 meter di Jalan Pluit Karangkarya Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat sopir melintas di lokasi untuk mengambil penumpang. Namun akibat jalan tergenang banjir, membuat sopir mencoba mencari rute lain. Saat mencoba putar balik, mobil malah tercebur. Arus air yang deras membuat mobil sempat hanyut. Warga pun segera menyelamatkan sopir melalui jendela agar tidak ikut tenggelam. Saya tahu-tahu mobil nungging, saya lari ke sana, terus saya menarik pengemudinya, saya tarik keluar. Habis itu terus HP, surat-surat saya suruh keluarin, biar gak basah. Mobil bisa diangkat usai 1 unit mobil derek dikerahkan saat dini hari tadi. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ke informasi lainnya pemirsa, ibadah Imlek 2567 di Vihara Bahtera Bhakti, Jakarta Utara berlangsung khidmat dan penuh pengharapan di Tahun Ular Kayu. Sebagai salah satu vihara tertua di Jakarta, tempat ibadah ini tak hanya menjadi pusat perayaan bagi umat Tionghoa, tapi juga simbol toleransi dengan adanya makam seorang tokoh Muslim Tionghoa yang menunjukkan harmoni antar umat beragama. Vihara Bahtera Bhakti, salah satu rumah ibadah tertua di Jakarta Utara yang selalu ramai dikunjungi komunitas Tionghoa saat perayaan Imlek. Suasana perayaan Imlek 2567 kali ini berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Meski saat pagi hari terlihat sepi karena hujan sejak Rabu malam, menjelang siang, para jemaat semakin memadati vihara untuk beribadah. Sebagai bagian dari ritual, para jemaat melakukan pembakaran dupa, berdoa kepada Tuhan, serta para dewa dan dewi, menyiramkan minyak hingga membakar kertas persembahan sebagai simbol selesainya doa atau amin. Menurut penjaga vihara, makna Imlek yang bertepatan dengan tahun Sio Ular Kayu yang melambangkan kemakmuran dan kebijaksanaan, terkandung harapan setiap umat dapat meraih kesejahteraan dan keharmonisan di tahun yang baru. Ya lebih ramai sekarang ya ketimbang kemarin kan kita menghadapi masa Covid. Apalagi tahun kemarin pas ada kampanye gitu, jadi kita terhalang sama kendaraan-kendaraan, jadi stuck, jadi tamu yang mau kemari nggak bisa gitu. Perayaan Imlek di Vihara Bahtera Bhakti tak hanya menjadi momen spiritual bagi umat Tionghoa, tapi juga menggambarkan keindahan keberagaman di Indonesia. Kehadiran makam tokoh Muslim Tionghoa di area vihara ini menjadi bukti nyata toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang telah terjaga sejak lama. Tak hanya umat Buddha, umat Muslim, Hindu, dan Kristen juga sering berkunjung ke vihara sebagai wujud penghormatan dan kebersamaan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Strisno, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap sesama dan toleransi keragaman beragama, warga Tionghoa di Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar perayaan Imlek bersama anak yatim dan anak-anak kurang mampu serta warga. Perayaan Imlek ini diharapkan memperkuat kesatuan dan saling menghargai antar umat beragama. Dengan tema keragaman antar umat beragama, tokoh agama Tionghoa dan warga keturunan menggelar perayaan Imlek bersama dengan anak-anak yatim dan anak-anak tidak mampu, serta warga sekitar di Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama dan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perayaan Imlek 2025 di Tahun Ular ini digelar dengan makan bersama dan santunan serta membagikan angpau kepada anak-anak yatim dan anak-anak kurang mampu serta warga. Tokoh agama Tionghoa David Raharja mengatakan rasa kebersamaan dalam perayaan Imlek ini menandakan bahwa bangsa Indonesia bukan milik satu suku maupun agama, melainkan milik seluruh warga Indonesia.
Ya, tujuan kita pengen menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia ini bukan terdiri dari satu atau dimiliki oleh satu atau dua etnis, tapi bangsa Indonesia adalah milik semua suku, tanpa membedakan suku, agama maupun ras. Jadi, walaupun Imlek adalah hari raya umat Tionghoa, kami mau berbagi bersama kepada umat-umat agama lain maupun suku lain di luar suku Tionghoa. Dengan perayaan Imlek tahun ini, warga Tionghoa berharap agar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan seluruh warga negara Indonesia bisa menikmati kesejahteraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Ya, Mega dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi seputar kuliner. Sejumlah daerah memasuki masa panen durian di Lumajang, Jawa Timur. Ya, durian mini khas kaki Gunung Semeru tersebut yang dijuluki durian lato-lato diburu para pecinta durian karena berdaging tebal dan rasanya manis meski bentuknya kecil. Ini dia durian lokal primadona Desa Wonokerto, Lumajang, Jawa Timur. Berbentuk bulat, kecil, durian ini dijuluki durian lato-lato karena bisa dimainkan seperti mainan viral lato-lato. Saat musim panen seperti sekarang, durian yang tumbuh di lereng Gunung Semeru ini ramai diburu pencinta durian di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pencinta durian akan diantarkan langsung oleh pemilik kebun untuk menyaksikan proses panen durian. Mulai dari memanjat untuk memanen hingga memilih buah-buah yang sudah layak dipetik. Biarpun bentuk durian lato-lato terlihat mungil, namun rasa yang ditawarkan boleh diadu. Durian ini memiliki paduan manis dengan sedikit pahit dan creamy. Ini langsung dari pohon, jadi rasanya lebih fresh. Keunggulannya rasanya, Mas. Rasanya itu lebih manis, ada pahitnya sedikit. Harga juga murah. Harga lebih murah. Durian lato-lato. Kenapa kok dinamain? Orang sekitar menamain karena ukurannya kecil. Kalau rasa gimana? Manis pahit, sedikit pahitnya. Dominan ke manis. Sekali panen itu kalau 60 biji, 40 biji. Rasa yang melekat di mulut membuat jenis durian lokal ini banyak peminatnya. Harga durian lato-lato ini pun ramah di kantong, dibanderol antara Rp15 hingga Rp25.000 saja per butir. Nah, jika Anda tertarik mencicipi kelezatan durian lato-lato ini, Anda bisa berkunjung ke sentra durian Desa Wonokerto, Kecamatan Guci Alit, berjarak sekitar 25 km atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya turnamen internasional 4 Nation World Series 2025, Federasi Futsal Indonesia atau FFI menggelar jamuan makan malam bagi 4 tim negara peserta. Jamuan makan malam diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Dibuka dengan kesenian barongsai dan kesenian musik gambang kromong, jamuan makan malam atau gala dinner peserta turnamen persahabatan futsal internasional 4 Nation World Series berjalan dengan harmonis dan penuh kehangatan. Acara yang digelar Federasi Futsal Indonesia atau FFI ini diikuti oleh seluruh perwakilan diaspora Jakarta serta seluruh pemain, pelatih, dan staf dari 4 negara peserta yakni Indonesia, Jepang, Argentina, dan Arab Saudi. Pada acara ini, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, memastikan timnas futsal Indonesia telah siap menghadapi negara-negara kuat yang ikut dalam turnamen ini. Kita mengundang Argentina, itu mantan juara dunia, pernah juara dunia futsal. Jepang pernah juara Asia beberapa kali. Arab Saudi juga kita tahu sepak bolanya dan futsalnya sedang berkembang dengan pesat. Jadi ini bukan lawan-lawan yang mudah, tapi itulah kenapa kita undang mereka. Karena kita mau mengasah diri, karena apa? Tahun depan Indonesia akan menyelenggarakan AFC Futsal. Kita jadi tuan rumah di bulan Januari 2026. We will have only 3 days to prepare the games. The players are coming from the league, so we don't have time as in AFF to prepare. But as Michael said, it's really good for us to try to approach the next level, is the Asian level, and the next level is the world level.
Timnas Futsal Indonesia sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan menghadapi 3 kekuatan futsal dunia, yakni Argentina, Arab Saudi, dan Jepang dalam turnamen futsal Four Nation World yang akan digelar pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Steven Patinama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.